Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mengekspresikan diri kita di depan Tuhan. Karena penyembahan adalah keintiman. Kita menyembah Tuhan, bukan agar kita disayang Tuhan, tapi karena Tuhan sangat sayang sama kita, sayang sama Bapak Ibu. Bahkan Tuhan mengekspresikan kecintaannya dari Bapa Surgawi kepada kita semua melalui kematian. Tuhan mengekspresikan rasa cinta Bapa melalui kematian. Sudah seharusnya lah kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Sudah seharusnya lah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengekspresikan diri kita di hadapan Tuhan sebagai bentuk penyembahan, sebagai bentuk ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar, sungguh teramat besar rasa cinta yang kami rasakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita nggak bisa mencintai seseorang kalau kita tidak terlebih dahulu dipenuhi oleh cinta. Kita nggak bisa benar-benar mengasihi seseorang kalau kasih itu tidak mengalir di dalam Bapak Ibu dan saya. Inilah cinta yang sejati. Mari kita ekspresikan penyembahan kita di hadapan Dia, di hadapan tahtanya. Mungkin Bapak Ibu tergerak untuk bernyanyi saat ini. Lakukanlah. Mungkin Bapak Ibu tergerak untuk menari, untuk bermazmur. Lakukanlah. Ekspresikan. Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Karena Dia layak. Dia yang layak. Jangan berhenti Bapak Ibu. Jangan berhenti mencari wajahnya. Karena Alkitab menjelaskan, bukan Bapak Ibu yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang begitu menggebu-gebu, yang begitu berhasrat, yang begitu mencintai kita, mencari kita, mendapati kita. Responi hatinya. Responi cintanya. Karena Dia baik. Dia baik. Pada pagi hari ini Tuhan terlebih dahulu menunggu kita.
Bahkan sebelum kita membuka kamera, sebelum kita masuk dalam aplikasi Zoom ini, Tuhan sudah terlebih dahulu menunggu kita untuk bertemu Bapak Ibu. Please, responi cintanya, responi panggilannya. Ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu nama demi nama, entah berapa banyak kita melukai Tuhan. Berapa banyak kita menyangkali Dia dengan sikap dan perkataan kita. Dengan mulut kita memberkati, dengan mulut kita memuji-muji Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama, kita mengutuki seseorang. Kita mengkhianati saudara kita. Kita melukai mereka. Biarkan rasa cinta itu mengalir pada pagi hari ini. Terus Bapak Ibu, jangan berdiam diri. Karena Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Terus berekspresi, cari wajahnya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Karena Dia layak. Dia layak menerima semuanya itu. Dia layak. Dia layak. Bahkan ketika Tuhan mengalami penyiksaan demi penyiksaan, yang membuat Tuhan kuat adalah Tuhan memandang wajah Bapak Ibu. Selain Dia taat kepada Bapa, Tuhan tahu kita manusia rapuh. Kita rapuh terhadap dosa. Tapi Tuhan tidak mengindahkan kerapuhan kita. Tuhan melihat rohnya di dalam Bapak Ibu dan saya. Tuhan ingin dekat dengan Bapak Ibu. Responi hatinya. Karena itu adalah penyembahan. Itulah penyembahan sejati. Ketika kita melekat sama Tuhan, itulah penyembahan sejati. Bila pada pagi hari ini, bibir kita, mulut kita kembali ditahirkan. Agar dengan mulut ini kita memberkati. Agar dengan mulut ini kita menasehati. Dengan mulut ini kita menghibur. Dengan mulut ini kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan mulut ini kita menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua makhluk. Mulai saat ini kita berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Mulai hari ini kita berhenti untuk melukai sama kita.
Mulai hari ini kita berhenti mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, memfitnah, ngomongin orang. Kita berhenti, kita pensiun. Karena hanya ada satu topik, karena hanya ada satu pribadi yang layak, yang seharusnya kita bicarakan, yaitu pribadi Tuhan. Marilah kita memandang terus ke depan dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripada kita, agar kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ekspresikan rasa cinta Bapak Ibu kepada Tuhan. Mari kita tenggelam dalam kasih-Nya. Mari kita tenggelam dalam cintanya. Biarlah kasih setianya mengalir keluar dari dalam diri Bapak Ibu. Biarlah hati Bapak Ibu, hati kita semua memancarkan aliran-aliran air yang murni, yakni air kehidupan, yakni firman Allah, yakni tubuh Kristus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita ambil waktu, kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan izinkan kasih-Nya mengalir, terus mengalir merendam kita, sampai-sampai kita nggak tahan untuk terus berseru. Karena Dia baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ada karena setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, karena adanya Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan kita. Ketika kita menarik nafas, ketika kita penuhi paru-paru kita dengan udara, ketika kita bisa menggerakkan jari-jari kita, ketika kita bisa menggerakkan kedua bola mata kita, ketika telinga kita, mulut kita, hidung kita, semua indera kita berfungsi dengan baik, itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuatan gagah kita. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Mengucap syukurlah. Dengarkan hatimu ketika Tuhan memanggil namamu.
Saya melihat ada seseorang di antara kita yang sedang berdiri di tepi jalan. Yang mulai merasa lelah. Mulai merasa lelah untuk menunggu, untuk menanti. Saya mau bilang, Tuhan gak pernah lelah sama kita. Tuhan terus menunggu kita dari kita kecil, dari kita dijanin. Tuhan terus menantikan kita hingga saat ini. Tuhan menantikan kita agar kita berbalik dan mengenal cintanya dengan benar. Tuhan gak pernah lelah. Jangan lelah saudaraku. Jangan lelah. Bangkitlah, melompatlah, berserulah. Lalu saya melihat ada seseorang yang sedang duduk menangis. Dia merasakan begitu kesepian. Merasakan hidupnya hampa. Sekalipun ia sudah ikut kelas-kelas pemuridan, sekalipun dia aktif dalam kegiatan kerohanian, tapi ia merasakan hidupnya begitu hampa. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus yang memelukmu. Buka hatimu. Agar dikecupinya lah kita tanpa henti-henti oleh cinta ilahi. Biarlah asmara ini mengalir. Biarlah asmara ini semakin membesar. Asmara yang dari surga, asmara kekudusan, asmara ilahi. Karena diingininya lah Bapak, Ibu, dan saya dengan cinta ilahi. Mungkin seketika udara di tempat di mana Bapak Ibu berada tiba-tiba menjadi lebih hangat. Tiba-tiba merasa ada damai sejahtera. Mari kita responi panggilannya. Biar cinta itu memenuhi. Mari kita bersyafaat Bapak Ibu. Kita ambil waktu sejenak, kita bersyafaat. Kita mendoakan sahabat, saudara, orang-orang yang tiba-tiba Tuhan munculkan namanya di dalam hati Bapak Ibu, yang tiba-tiba wajahnya muncul di depan Bapak Ibu.
Mari kita doakan mereka. Mari kita doakan mereka agar kehendak Allah yang jadi. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang seketika dibawa Tuhan ke sebuah taman. Ini begitu nyata. Sampai-sampai ia merasakan tiupan angin. Sampai-sampai ia mendengarkan suara angin yang berhembus. Sampai-sampai ia dapat merasakan aroma rumput di sana. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Sembahlah Dia, karena Dia layak disembah. Sembahlah Dia di gunung kudusnya. Dan saya juga merasakan ada di antara kita yang seperti mendengar suara gemericik air. Air yang mengalir. Dan saya melihat anak-anak sedang bermain pada sebuah pohon yang besar. Ini adalah sebuah gambaran bahwa kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain jika kita tidak terlebih dahulu dipenuhi oleh kasih-Nya. Ketika kasih itu menguasai, Bapak Ibu akan kuat. Bapak Ibu akan sanggup. Berhentilah memikirkan hal-hal duniawi. Urusan belanjaan menanti aja dipikirin. Jangan sekarang. Sekarang berfokus menikmati cintanya Tuhan. Dan jangan kita berharap-harap nama kita disebut dalam setiap doa. Karena nama Bapak Ibu selalu disebut di hadapan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa biarlah kita semua mendapatkan pewahyuan yang baru. Mendapatkan penyingkapan yang baru. Yang fresh. Yang terjadi untuk sepanjang hari ini.
Biarlah kita mendapatkan hal-hal, mengetahui hal-hal sepanjang hari ini, agar kita nggak salah melangkah, agar kita nggak salah berpikir, dan agar kita tidak salah mengambil keputusan. Karena kita udah tahu, karena Tuhan Yesus yang ngasih tahu. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, di luar Tuhan Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita pasti berbuah. Dan buahnya itu tetap. Buahnya itu natural. Bukan kasih yang dibuat-buat. Bukan kecintaan terhadap Tuhan yang dibuat-buat. Bukan kasih terhadap sesama manusia yang dibuat-buat. Ataupun kasih yang bersyarat. Buat orang tua di tempat ini yang terus mendoakan anaknya, kiranya saya berdoa buat mereka yang pada hari ini yang terus gak jenuh-jenuh mendoakan anak-anaknya. Kiranya belas kasihan Tuhan turun, dan kiranya mulut yang dipakai untuk mendoakan mereka diurapi. Kita mengatakan hati orang benar, besar kuasanya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati agar tetap murni. Jaga mulut agar tetap tahir. Agar besar kuasanya. Saya juga mau berdoa, jika ada di antara Bapak Ibu yang leher belakangnya sakit, entah itu salah bantal, entah itu masuk angin, yang pasti sakit rasanya nggak nyaman. Silakan dipegang bagian yang sakit di lehernya. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang memiliki kami. Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang memberi kekuatan. Dan pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saraf-saraf otot-otot leher yang tegang, yang kaku, yang gak nyaman itu kembali lentur, memanas, kembali pada posisinya, kembali pada ukurannya, dan jadilah normal, jadilah pulih, jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, agar kami selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan berilah kami hati seorang murid,
agar kami bukan hanya mendengar apa yang Engkau katakan, tapi juga mengerjakan apa yang Engkau perintahkan. Yang siku tangannya sakit, pegang bagian sikunya. Katakan bersama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, sikuku udah sembuh. Dengan iman memperkatakannya. Sementara yang lain terus mencari wajah Tuhan. Ketika sudah menemukan wajah Tuhan, tinggallah tenang di sana. Nyatakan apa yang Bapak Ibu rasakan kepada Tuhan. Ekspresikan kecintaan Bapak Ibu pada Tuhan. Sementara saya mendoakan teman-teman yang mengalami kendala dalam kesehatan, Bapak Ibu yang lain, silakan terkoneksi dengan Tuhan secara pribadi. Saraf yang lemah, jika ada di antara Bapak Ibu yang sarafnya lemah, hati yang gembira adalah obat. Bila damai sejahtera Allah turun atasmu, dan saraf-sarafmu kembali dikuatkan. Sukacita surga penuh melimpah atasmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak kita yang di surga itu tidak henti-hentinya memandangi Bapak Ibu dengan cintanya. Untuk itu marilah kita mengekspresikan rasa kecintaan kita kepada Bapa. Karena Allah yang maha besar, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, dan alam semesta. Dia memanggil kita dengan sebutan anak. Dan kita diberi anugerah untuk memanggilnya dengan sebutan Bapa. Katakan dari dalam hatimu dan keluarkan dari mulutmu. Katakan, panggil Bapa. Bapa, 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 Bapa. Katakan Bapak Ibu. Dan rasakan ketika cintanya mengalir. Lalu saya melihat sebuah tongkat. Seperti tongkat estafet, tapi ada batu mulianya di sana, seperti batu berwarna biru,
seperti tongkat jabatan atau tuh tongkat kekuasaan. Sedang disiapkannya, hendak diberikannya kepada kita. Mereka yang murni hatinya, mereka yang dipercayakan oleh Bapa, yang mendapatkan tongkat tersebut. Saya juga merasakan ada di antara Bapak Ibu yang belakangan ini sulit tidur. Bagi mereka yang sulit tidur, saya mau katakan, tenanglah hai jiwa, tenanglah hai jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap sampah-sampah pikiran-pikiran yang gak berguna, memori-memori, gambaran-gambaran yang gak berguna, dilepaskannya dari Bapak Ibu. Terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sampah-sampah itu terlepas. Keluar. Sehingga pikiran Bapak Ibu, hati Bapak Ibu menjadi enteng kembali. Sehingga mudah tidur. Mudah beristirahat. Entah berapa banyak rahasia-rahasia yang disingkapkan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu pribadi masing-masing. Jangan berdiam diri. Dapatkanlah itu dengan cara melekat, dengan cara nempel ke Tuhan. Bahkan Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga di taman yang didandani Tuhan, yang besok dilempar dalam api. Begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Dia yang mendandani kita, Dia yang menyiapkan kita. Kalau burung pipit dan bunga di taman aja Tuhan pelihara, apalagi Bapak Ibu dan saya. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita rasakan baiknya Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Waktu terus berlalu. Nyatakan semua keinginanmu, doa-doamu,
permohonanmu kepada Bapa. Nyatakan semuanya kepada Bapa. Karena ada tertulis, Tuhan menyelidiki sampai jauh ke dalam hati. Sekalipun Tuhan melihat hatimu, sekalipun Tuhan tahu hatimu, tapi Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut kita. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah. Memulihkan setiap hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, menantu dan mertua. Nyatakanlah keinginanmu di depan Tuhan. Nyatakanlah keinginanmu di depan Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Kuduslah, sebab Bapamu yang di surga kudus. Janganlah jemu-jemu, jangan kita lelah. Mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Mendoakan orang-orang yang memberkati kita. Mendoakan dan memberkati orang-orang yang melukai kita. Teruslah bergerak. Teruslah melangkah. Doakan mereka agar rahmat Allah juga turun atas mereka. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang memfitnah kamu. Jika kita berbuat baik dengan orang yang baik sama kita, apa jasa kita? Berbuat baiklah sama orang yang melukai kita, yang berbuat jahat sama kita. Karena Bapa kita di surga melihat itu dan memperhitungkannya. Tuhan, saya berdoa untuk setiap anak-anak Allah di tempat ini yang tergabung dalam doa pagi pada hari ini. Dan siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, bila kami semua mendapatkan berkat yang sama, bila mereka juga boleh merasakan kasih Bapa mengalir. Berkatilah usaha mereka, berkatilah keuangan mereka, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, bersama anggota keluarga.
hidup bertetangga. Biarlah kemurnian, biarlah Kristus yang ada dalam diri kami muncul ke permukaan. Biarlah kami semakin kecil dan kecil, agar Engkau Tuhan semakin besar dan semakin besar, semakin nampak. Kaminya nggak perlu nampak, Tuhan Yesusnya yang harus nampak. Buat siapapun antara Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini, ingat kita semua dijauhkan dari seteru yang jahat, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus-virus. Bila kita semua mengalami penyertaan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap cinta-Mu, untuk setiap ketulusan-Mu. Pagi ini kami sudah merasakan pagi ini kami sudah menerimanya dengan iman. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.